Nah, selain itu kita juga perlu belajar tentang sosiologi, antropologi, karena belajar tentang manusianya dan juga kelompoknya. Sehingga ketika kita mengenal manusia, akan ada sisi tentang pendidikannya, tentang sisi psikologisnya, selain dari sisi kondisi kesehatan ya. Jadi itulah yang menjadi gambaran ketika kita belajar kesehatan masyarakat, tidak hanya belajar tentang kesehatannya saja, namun juga ilmu-ilmu yang lain, sosial, sains, dan juga ilmu tentang manajemen. Nah, kemudian di kesehatan masyarakat ini ada beberapa bidang keilmuan, yaitu ada epidemiologi. Epidemiologi kita belajar tentang penyakit dan penyebarannya, serta upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dari penyakit yang epidemi ini, penyakit yang dapat menular. Salah satunya yaitu seperti yang baru saja kita alami, yaitu pandemi COVID-19. Nah, ini termasuk penyakit epidemi karena menyebar secara luas di seluruh negara-negara di dunia. Nah, ini ada pun upaya untuk pencegahannya, yaitu kita melakukan penggunaan masker, melakukan pencuci tangan, kemudian pola hidup yang sehat, makan sesuai dengan gizi seimbang. Nah, itu merupakan upaya-upaya untuk pencegahan dan meminimalkan resiko ketika terjangkit penyakit COVID-19 ya. Kemudian ada bidang ilmu biostatistik. Kita juga belajar tentang statistik, tentang matematik untuk mengkaji dari data-data tentang penyakit yang ada di masyarakat. Kemudian kesehatan lingkungan. Kita belajar tentang kesehatan lingkungan. Kemudian pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, atau kita bisa menyebutnya tentang promosi kesehatan. Ilmu tentang promosi kesehatan yaitu melakukan kegiatan pendidikan, penyuluhan, dan mengedukasi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Kemudian ada bidang ilmu administrasi kesehatan masyarakat. Nah, di sini bisa kita tahu tentang manajemen dalam kesehatan masyarakat. Jadi organisasinya, kemudian menjalankan bidang pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, di sini kita bisa mendapatkannya. Kemudian gizi masyarakat. Nah, di gizi masyarakat ini kita akan belajar tentang pelayanan kebutuhan makan pada pasien secara individu, kemudian keluarga dan kelompok secara khusus yang beresiko atau rentan terhadap permasalahan gizi. Jadi kita akan belajar berapa kebutuhan manusia, seperti apa kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi perbedaan kebutuhan di usia yang sama, dan juga resiko yang dapat terjadi terhadap permasalahan gizi. Kemudian ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja ini juga penting dikarenakan setiap manusia di tahap usianya, khususnya di usia dewasa, akan melalui tahapan di mana seseorang akan memiliki tanggung jawab, yaitu melakukan pekerjaan. Nah, di lingkup kerja pasti ada berbagai macam resiko yang dapat mengancam tenaga kerja. Nah, sehingga perlu kita kaji untuk upaya pencegahan dari kegiatan yang beresiko ini, dan juga penanganannya serta pemulihan
untuk meminimalkan resiko terburuk dari kejadian kecelakaan kerja misalnya. Nah, selanjutnya ini kalau kita ringkas bahwa kesehatan masyarakat itu ada beberapa bidang keilmuan: biostatistik, epidemiologi, ilmu kesehatan lingkungan, administrasi pelayanan kesehatan, kemudian ilmu perilaku dan sosial kesehatan. Nah, untuk permasalahan kesehatan ini termasuk dari multikausal, ya. Jadi tidak hanya faktornya hanya satu. Jadi kalau kita mengkaji tentang kesehatan, pasti banyak sekali faktor. Kemudian kita dapat mengkaji dari kajian permasalahan kesehatan masyarakat, selain faktor dari lingkungan, faktor individunya, juga adanya faktor secara pengetahuan, kemudian misal contohnya ya, kemudian faktor dari keluarga, penyakit riwayat, jadi secara genetis, kemudian faktor pola asuh, faktor dari yang namanya ketahanan pangan atau fasilitas umum. Nah, itu termasuk multikausal. Jadi penyebabnya tidak hanya satu. Kemudian dalam prakteknya untuk kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut: pemberantasan penyakit baik yang menular maupun tidak menular, kemudian perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan lingkungan pemukiman, pemberantasan faktor penyakit, misalnya kalau malaria berarti berantas penyebabnya, yaitu penyakit malaria, ya. Kemudian penyuluhan kesehatan masyarakat, ya, jadi dilakukan pendidikan kesehatan, contohnya melakukan pengabdian masyarakat, ya, melakukan edukasi di suatu desa misalnya. Kemudian pelayanan KIA baik di rumah bersalin, posyandu, dengan pemberian vitamin pada ibu hamil, kemudian melakukan pemeriksaan rutin terhadap ibu hamil, dan juga untuk bayinya ketika sudah lahir. Kemudian pembinaan gizi masyarakat. Nah, gizi masyarakat ini juga peranannya sangat penting. Ketika kita melakukan medical care, lebih ditekankan pada obat. Nah, ketika di kesehatan masyarakat, kita lebih menyarankan untuk menggunakan makanannya sebagai penyembuhan penyakit. Nah, kemudian pengawasan sanitasi. Ini juga terhadap lingkungan, ya, pengawasan obat dan minuman. Nah, ini maksudnya adalah kandungan yang terdapat pada obat dan minuman serta makanan, ya. Jadi apakah ada interaksi yang bertentangan terhadap kandungan zat gizi yang sedang dikonsumsi, misalnya seperti itu. Kemudian pembinaan peran serta masyarakat. Nah, di sini akan memunculkan kader-kader di masyarakat untuk mengontrol atau mengkoordinasi kegiatan di masyarakat, ya. Jadi menjadi tangan panjang dari koordinator yang ada di pusat pelayanan masyarakat, di puskesmas, di rumah sakit. Jadi itu tujuannya adanya kader-kader kesehatan, ya. Selanjutnya adalah latar belakang pentingnya ilmu kesehatan. Nah, pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015, untuk peningkatan kesehatan ini dapat dilakukan dengan cara promotif. Jadi secara terpadu, terkoordinasi
terintegrasi dan berkesinambungan. Jadi di situ nanti akan memunculkan derajat kesehatan yang optimal. Nah, itu tujuannya dari peningkatan kesehatan ya. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, pembangunan kesehatan itu harus berasaskan kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga dari upaya ini akan bermanfaat, akan memunculkan usaha, kemudian bersifat kebersamaan dan juga kekeluargaan, akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Jadi ada sinergi antara seorang individu dengan kelompoknya ya. Selanjutnya, berdasarkan PBB pada tahun 1948, nah ini ditetapkan Universal Declaration of Human Rights. Nah, di sini dinyatakan kalau setiap orang yang ada, jadi setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, kesejahteraan, jadi mendapatkan pelayanan kesehatan di masyarakat dan juga mendapatkan jaminan secara ekonomi untuk dirinya dan keluarganya, termasuk dalam bentuk pangan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan. Nah, jadi kalau kita mengatakan kesejahteraan tidak hanya berasas pada ekonomi saja, tapi pada kebutuhan manusia untuk memenuhi pangannya, sandangnya, perumahan, tempat tinggal, kemudian pelayanan kesehatan. Lalu tahap-tahap perkembangan ilmu kesehatan. Nah, ini kita percepat ya. Jadi di sini ada untuk perkembangan kesehatan ini ada 3 periode. Pada saat sebelum perkembangan ilmu pengetahuan, sudah perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, untuk yang sebelumnya pada di beberapa negara-negara yang ada di Eropa akan ditemui berbagai bentuk upaya yang dimana kita bisa menyebutnya adalah upaya kesehatan masyarakat ya, dan ini terjadi sampai permulaan abad ke-7. Nah, sini ini negara-negara di Eropa seperti Babilonia, Mesir, Yunani, situ akan terdapat catatan yang tertulis tentang pembuangan air limbah, drainase, pengaturan air minum, pembuangan kotoran. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan, kemudian upaya untuk preventif dalam mencegah terjadinya wabah penyakit. Lalu pada zaman Romawi kuno ini sudah dikeluarkan bahwa peraturan-peraturan yang menyebutkan bahwa masyarakat untuk peraturan tentang pembangunan rumah, binatang yang berbahaya, bahkan ada keharusan pemerintah kerajaan untuk melakukan supervisi atau peninjauan ke tempat minum masyarakat. Selanjutnya, nah, untuk masyarakat ini masih sebelum perkembangan ilmu ya, ilmu pengetahuan. Nah, ini sudah terjadi wabah penyakit dan bahkan di beberapa tempat sudah menjadi endemik. Namun pada saat ini dengan adanya penyebaran penyakit itu masih belum ditemukan
penanganannya yang baik. Jadi ini wabahnya menimpa sekitar Asia, khususnya Timur Tengah dan Asia Selatan ke Afrika. Nah, juga di abad ke-7 ini terjadi endemik kolera. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat